Campuran antara dua macam zat atau lebih yang partikel-partikel penyusunnya masih dapat dibedakan satu sama lainnya disebut. Nah, sini ada campuran dua macam zat. Nah, kata kuncinya adalah partikel-partikelnya masih dapat dibedakan satu dengan yang lainnya. Masih bisa kita bedakan mana zat terlarut dan mana yang zat terlarut dan pelarutnya. Masih bisa kita bedakan satu dengan yang lainnya. Maka jawabannya adalah D, campuran heterogen. Nah, kalau larutan dan campuran homogen, ini partikel-partikelnya ini tercampur secara merata dan tidak bisa kita bedakan lagi satu dengan yang lainnya. Jadi campuran antara dua macam zat yang partikel-partikelnya masih dapat dibedakan satu sama lainnya tersebut dengan D, campuran heterogen. Next, yang soal ke-11. Pemisahan campuran dengan cara filtrasi didasarkan pada perbedaan. Ini untuk filtrasi ya, Nak ya. Nah, untuk filtrasi maka didasarkan pada perbedaan A, fase zat yang dipisahkan, B, massa jenis dua macam zat yang disaring, atau C, titik didih dua macam zat cair, atau D, ukuran molekul dua jenis zat yang disaring. Maka jawabannya adalah D, ukuran molekul dua jenis zat yang disaring. Oke. Next, soal ke-13. Soal ke-13. Pemisahan minyak bumi menjadi komponen-komponennya dapat dilakukan dengan metode. Pemisahan minyak bumi ini dapat dilakukan dengan metode C ya, destilasi bertingkat. Oke. Jadi bukan filtrasi, ekstraksi maupun evaporasi, tapi melalui destilasi bertingkat, di mana pemisahan minyak bumi ini didasarkan kepada perbedaan titik didih dari komponen-komponen yang bercampur. Oke. Lanjut tuh soal ke-13, jawabannya adalah C. Soal ke-14. Perhatikan sifat-sifat zat berikut. Sifat-sifat baja. Nah, kita lihat baja ini adalah zat padat. Nah, bagaimana sifatnya? 1. Mempunyai bentuk dan volume tetap. Apakah zat padat memiliki bentuk dan volume tetap? Jawabannya iya. Kemudian jarak antar partikelnya sangat jauh. Apakah zat padat jarak partikelnya sangat jauh? Bukan. Kalau jarak partikelnya sangat jauh itu adalah gas. 3. Partikel-partikelnya dapat bergerak bebas. Ini juga bukan zat padat. Ini adalah zat gas. 4. Gaya tarik antar partikelnya sangat kuat. Iya, gaya tarik antar partikelnya sangat kuat. Dia sangat kuat dan rapat ya, sehingga dia tidak bisa bergerak bebas. Itu kalau pada zat padat. Yang kelima, susunan partikelnya tidak teratur. Ini juga bukan sifat zat padat, ini adalah sifat dari zat gas. Maka sifat-sifat baja yang merupakan zat padat ditunjukkan oleh nomor 1 dan nomor 4. Maka jawabannya adalah C. Next, soal ke-15. Dia meletakkan kapur barus di lemari pakaian. Setelah beberapa hari, ternyata kapur barus tersebut habis. Hal ini menunjukkan perubahan wujud. Nah, kapur barus dia dari padat, dia berubah menjadi gas. Maka dia mengalami peristiwa apa namanya tersebut dengan menyublim ya. Perubahan dari zat padat menjadi zat gas. Oke. Dan next, soal ke-16. Perhatikan beberapa unsur dan senyawa di bawah ini. Ada magnesium, ada karbon dioksida, ada gas oksigen, ada gas hidrogen, kemudian ada emas atau AU. Nah, di sini yang ditanya yang termasuk unsur adalah jawabannya 1 dan 5. Jadi magnesium dan emas. Jawabannya adalah B. Sementara karbon dioksida, gas oksigen, kemudian gas hidrogen ini sudah terdiri dari beberapa unsur. Nah, kalau dua ini dia merupakan disebut dengan molekul senyawa. Sementara oksigen dan gas hidrogen ini merupakan molekul unsur. Jadi molekul itu sudah gabungan dari beberapa unsur. Nah, di sini kalau unsur dia tunggal, magnesium Mg, emas AU. Maka jawabannya adalah B. Kemudian soal ke-16. Senyawa yang sebagian besar mengandung unsur karbon disebut dengan senyawa organik. Jawabannya adalah B. Nah, apa bedanya kalau senyawa anorganik? Ini dia tidak memiliki unsur
karbon. Tapi kalau senyawa organik mengandung unsur karbon. Oke, jelek ini ya. Mengandung unsur karbon. Ini ya. Sementara homogen heterogen ini adalah campuran. Maka senyawa yang sebagian besar mengandung unsur karbon disebut dengan senyawa organik. Oke. 18. Oke, jadi di sini Gali melakukan percobaan, diperoleh hasil berikut. Dia ada larutan X, ada larutan Y, ada larutan Z. Nah, pada larutan X setelah diteteskan lakmus merah, kertasnya tidak berubah warna. Namun setelah diteteskan lakmus biru, berubah warna menjadi merah. Biru ke merah. Nah, maka ini terjadi peristiwa kalau indikator. Jadi kalau kertas lakmus biru berubah menjadi merah, ini menunjukkan bahwa zat tersebut memiliki sifat asam. Ingat ya. Jadi biru ke merah bukan asam. Kalau yang Y, setelah diteteskan kertas lakmus merah dan kertas lakmus biru, dia tidak terjadi perubahan warna. Maka ini berarti dia tidak mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Maka sifatnya adalah netral. Nah, kalau yang 3, larutan zat setelah diteteskan pada kertas lakmus merah, kertasnya berubah warna menjadi biru. Merah menjadi biru. Nah, ini menunjukkan atau mengindikasikan bahwa larutan zat ini merupakan basa. Basa itu merubah kertas lakmus merah menjadi biru. Maka sifat larutan X, Y, dan Z berturut-turut adalah berarti X adalah asam, B adalah netral, Y adalah netral, sementara Z adalah basa. Maka jawabannya adalah C ya. Oke. Soal 18 jawabannya adalah C, asam, netral, dan basa. Oke. 19, campuran heterogen. Nah, yang ukuran partikelnya kurang dari 100 nanometer disebut dengan A. suspensi, B. koloid, C. senyawa, D. molekul. Maka kalau campuran heterogen yang kurang dari 100 nanometer nih, campuran heterogen itu ada dua. Heterogen ya, ada dua. Ada suspensi, ada koloid. Kalau suspensi ini besar dari 100 nanometer. Kalau koloid ini ukurannya adalah antara 1 sampai 100 nanometer. Nah, berarti jawabannya adalah koloid karena kurang dari 100 nanometer. Kalau besar dari 100 nanometer maka suspensi, tapi kalau kurang dari 1 nanometer maka dia adalah larutan. Oke. 20. Rati sedang melakukan percobaan untuk mengetahui sifat larutan. Ternyata larutan yang Rati uji memiliki sifat korosif, pH-nya sebesar 3, kemudian rasanya asam. Maka bisa kita simpulkan ini adalah larutan asam. Maka mana yang sesuai, sabun? Ini asam atau basah? Ini adalah basah. Kemudian pembersih lantai, ini asam atau basah? Oke, basah. Cuka makanan? Iya. Garam dapur? Ini adalah netral. Maka jawabannya adalah larutan yang Rati uji adalah cuka makanan. Oke, kita cukupkan sampai soal 20 terlebih dahulu. Nanti kita lanjutkan lagi.